Oke gengs, apa kabar? Selamat malam. Oke. Jadi kita akan ngomong dengan topik ya, IHSG terus up, hold terus, atau saham-saham ini dan strategi holdnya. Jadi guys, nanti gue akan kasih tahu ya bagaimana cara holdnya, apalagi untuk saham-saham yang udah naik. Ya, dan saham-saham udah naik ini kalau menurut saya udah harus kita cermati gitu ya, dimana jangan sampai kalian ngeholdnya kebangetan, ya kan, turun dikit deg-degan, ya kan, turun banyak nggak di cut loss gitu kan, malah kebalik-balik, malah diturun dikit di cut loss naik lagi ya loh. Nah ini gua kasih tipsnya ya. Nah ini ada saham-saham yang akan dibahas oleh Om Muntansir, dan mari kita check out beberapa high level ya. Oke, jadi kita akan lihat di sini high levelnya itu adalah sebentar ya, JKSE ya, naik lumayan 6.600 ya. Dan ini udah mau all time high, dikit lagi ya ke 67 ya guys ya. Mudah-mudahan lancar di Oktober ini, dan mudah-mudahan nanti Desember kita nyampe ke 7.000-an ya. Nah, lalu setelah itu kita lihat dari neonya. Lalu dari cacingmologinya kita lihat bahwa cacingnya lumayan ya. Dari sini, nah ini non cyclical, industry, basic gitu ya. Ini energi untuk turun gitu ya. Nah ini kalau menurut gua non cyclic finance ya, lumayan walaupun jalannya kecil gitu ya. Dan basic dilihat dari INKP gitu ya, INKP Tekim. Nah kalau kalian lihat guys yang kayak begini-begini, gua akan masuk. Sebelum gua masuk ke cara holdnya, sebaiknya teman-teman ingat ya, analisa-analisa yang dikasih oleh Muntansir, Om Swing Trader, gua dan segala macam, itu ada capital management yang harus kalian pikirkan, dan risk reward rasionya. Ya, itu kalau kalian masih bingung, monggo, gua lagi ngajarin buka kelas untuk menjadi kelas yang mandiri gitu ya, trader yang mandiri. Nah, untuk jadi trader yang mandiri, yang dimana kalian boleh ikutan di pertengahan November 21, Sabtu sampai Minggu gitu ya guys ya. Dan ini kalian akan dapetin indikatornya, price actionnya, cara setup, cara screeningnya, dan segala macam. Dan itu semuanya yang memang biasa gue jelasin atau gue pakai. Jadi bukan abal-abal taruh di Google dan segala macam. Dan juga kita belajar mengenai tape trader, broker summary, yang dimana udah di advance dengan apa yang akan jadi regulasi nantinya. Nah kalau kalian mau ikutan, monggo ya, kalian boleh ikutan. Dan lagi ada early bird price yang kalian bisa dapatkan sekarang ya, karena nanti publish price nya entar lagi akan kita berlakukan ya, jadi sampai ketinggalan. Oke. Nah untuk hold ya, gua akan masuk ke sini ya guys ya. Ya, kalau kita lihat ya, misalnya kita ambil di sini ya, BBCA, kita tahu di daily ya, kita keluarkan tuh namanya satu indikator, ini BBCA ya guys ya. Ya, kita keluarkan namanya indikator ya, satu MA ya, moving average ya. Nah moving average ini ya, paling gampang adalah moving average ya, dikeluarkan. Di sini kita tag moving average-nya gitu ya. Ini moving average-nya kita tag, jangan 9 tapi 50 ya. Nah, tinggal jebret. Nah, kalau udah kayak gini guys ya, selama dia di atas 50, MA 50, which is MA 2 bulannya yang sudah terjadi sekarang, udah kita hold aja. Lalu setelah itu untuk BBRI misalnya, hold aja ya kan, selama dia masih di atas hold aja guys, nggak usah di apa-apain gitu ya. Terus apalagi om yang kayak begini ya, nih
hold aja ya. Udah di atas di daily, hold aja ya kan. Selama dia nggak turun, hold aja dulu di MA 50. Lihat nih, ya kan. Lalu setelah itu apa lagi? Tekim, sama. Lalu setelah itu apa lagi? Pegas, sama. Lalu setelah itu apa lagi? Kalau kalau misalnya kayak gitu udah hold aja guys ya. Jadi mau apapun hold aja ya. Selama dia nggak turun dari ini. Nah terus kalau yang lain misalnya Arto yang kayak gini ya, tuh udah turun ya, tunggu sampai MA 50 ya nggak. Nah gampang aja ya, pakai MA 50 ya, itu salah satu caranya ya. Selama dia lagi uptrend, khususnya MA 50 bagusnya apa? Untuk yang lagi uptrend, bukan yang lagi downtrend ya. Jadi kalau kalian mau pakai, monggo, oke? So itu dari gua, semoga kalian bisa berguna ya. Next adalah Om Muntansir akan menjelaskan mengenai analisa sahamnya, oke? See you guys, have a good day, bye bye. Halo, thank you Om Yusa. Oke, guys, gimana? IHSG 6.600 ya. Good job IHSG ya. Terima kasih bursa. Oke, moga pada ikutan cuan ya. Moga teman-teman juga portofolionya juga paling enggak ada LQ45-nya ya, biar bisa ngerasain rally-nya ya, atau rally-nya IHSG ya. Gitu. Oke, langsung aja ya. Kita ke saham-sahamnya ya. Yang pertama ada BBHI. Oke, untuk BBHI hari ini naik lagi lumayan tinggi banget ya. Udah 15% nih hari ini. Mantep banget ya. Untuk saat ini jangan buru-buru ya. Cuman kalau mau copet silahkan diatur aja untuk copetannya. Cuman kalau mau swing, tunggu di area 4720. Kalau misalnya turun lagi, tunggu di 4440 ya guys ya. Untuk sekarang SL-nya pasang aja di bawah 4120. Oke, itu untuk BBHI. Untuk targetnya sampai mana? Untuk targetnya kalau lihat dari pattern-nya 2200 bisa ke 6000 ya. Cuman target dekatnya mungkin ke 5540 dulu. Oke, itu untuk jauhnya tadi bisa sampai 6000. Apakah kejadian? Semoga ya. Overall follow aja trennya. Oke, lanjut ada auto. Untuk auto hari ini udah keluar lagi ya dari area-area resisten nih di sini. Sama dia udah break dari high sebelumnya di 1110. Kalau yang mau ambil, tunggu dulu koreksi ya, 1130 atau 1135. SL bisa dipasang di bawah 1100 atau di bawah 1075 menuju 1180 dan 1220. Lanjut, ada MPRO. Untuk MPRO pelan-pelan ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi overall trennya masih naik. Jadi untuk saat ini kalau saya bakal tunggu di 875. Atau kalau misalnya bisa dapat, tunggu koreksinya ya. Di 840. SL di 760. Menuju sini. 1925. Yang kedua ke 1095. Itu untuk MPRO. Kalau misalnya resisten-resisten tersebut bisa di break terus-menerus, mungkin bakal jauh ya untuk MPRO. Tapi diperhatikan aja money manajemennya, porsinya jangan terlalu besar, oke? Selanjutnya ada pizza. Untuk pizza. Sorry ya guys ya, ada suara kucing ya. Oke, lanjut. Untuk pizza bisa beli di 735, SL di 700 menuju 790 dan 835. Oke, itu untuk pizza. Selanjutnya ada BBCA. Nah, untuk BBCA ini capnya udah di-adjust ya. Kalau kemarin kan belum di-adjust. Nah, untuk BBCA, kalau saya sih tunggu ya. Tunggu koreksinya. Kalau misalnya dia mau turun dulu, tunggu di area 7350 atau tunggu average-nya mendekati harga.
Nah, moving average kan selalu bergerak ya, jadi dia pasti ngikutin harga. Nah, kalau kayak gini bentuknya saya bakal tunggu dulu, nggak akan buru-buru ngambil di sini ya, apalagi yang belum punya. Nah, kalau yang udah punya, bisa pasang SL-nya di bawah 7175 atau di bawah 7000 ya guys ya. Itu untuk BBCA. Atau mau dikawal trailing stop juga boleh, mau ngamanin profitnya di berapa persen gitu. Misalnya udah profit 20%, mau ngamanin 10%-nya ya tinggal dihitung ya, di mana stop loss plus atau trailing stop-nya. Lanjutnya ada Tekim. Nah, kertas-kertas nih udah lumayan sering dimention ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat nih di area-area 7000 sini, ya udah posisi cuan ya harusnya sekarang. Nah, untuk yang belum punya, kalau mau bisa beli di 8375, SL 7675 menuju 9375, 10775, even higher ya untuk tekimnya. Selanjutnya ada INKP. Untuk INKP, secara chartnya sih bentuknya hampir sama ya kayak Tekim tadi ya. Cuman untuk INKP sendiri, kalau mau beli di 9.000, SL di 8525 menuju 10250 dan 11350 ya, itu untuk INKP-nya. Selanjutnya ada BBNI. BBNI emang nggak mau ngasih barang sepertinya ya kalau dari chartnya kayak gini. Jadi congrats yang udah beli di daerah-daerah bawah sini ya. Follow the trend aja. Kalau yang belum punya sih tunggu koreksinya dulu ya guys ya. Jadi jangan buru-buru nih. Nah, tapi hari ini dia udah break lagi ya. Di apa high-nya sejak 17 Desember ya. Sejak 17 Desember udah break lagi. Harapannya sih semoga koreksi dulu ya, biar kenaikannya ideal atau sehat gitu. Kalau misalnya koreksi, bakal saya tungguin di 6.600 atau di 6.400. Yang udah punya dari bawah, diatur trailing stop atau stop loss plusnya. Oke, selanjutnya ada Inco. Untuk Inco, seru ya sepertinya Inco, cuman hati-hati. Ini masih ketahan nih. Ada trend line dekatnya ya, atau minor trend lainnya di sini. Kalau mau beli bisa di 5050, SL 4870. Hati-hati di 5300 sampai 5500-nya ya. Kalau misalnya bisa tembus 5500, panjang ya. Bisa nyampe ke 6300 dengan harapan dia bisa nutup gap-nya yang di sini ya, even higher. Oke, semoga lancar jaya untuk infonya. Oke, lanjut ada BBRI ya. Untuk BBRI hari ini koreksi tipis, nggak nyampe 1% ya koreksinya ya. Nggak nyampe 1% hari ini, ya oke lah gitu. Kalau misalnya mau turun, semoga dia tertahan di 4180 ya. Untuk sekarang SL-nya di 4060. Yang mau cicil-cicil dari sekarang takut ketinggalan silahkan. Cuman tetap dibuatkan plannya kalau misalnya dia mau koreksi sebentar ya. Jadi biar bisa cuannya maksimal ya. Nah gitu. Nah kalau misalnya nggak tahu tuh Om cara nyicilnya gimana Om, porsinya gimana Om gitu ya, ikut kelasnya ya, ikut kelasnya dari Om Yusa ya di price actionnya gitu. Ikutin workshopnya, worth it menurutku ya guys ya, bukan gimana-gimana ya. Itu cuman worth to invest your head. Nah, atau investasi leher ke atas lah bahasanya itu ya. Oke, back to topic ya. Untuk BBRI sendiri kalau misalnya koreksi bakal saya tungguin di area-area sini ya, 4200, SL di 4070, semoga bisa keluar nih dari 4360-nya menuju 4630 dan 4800 untuk BBRI-nya. Selanjutnya ada MAPI. MAPI juga lumayan ya hari ini ya. Openingnya tadi merah ya, openingnya di 820, cuman kalau sampai closing tadi ditarik lagi. Nah, cuman hati-hati di sini ada apa tuh namanya tuh?
resisten nih. Nah, di sini ada resisten, belum bisa ditembus. Kalau misalnya dia mau turun dulu, tungguin di 865, SL820. Semoga bisa keluar ya dari 890-nya menuju 950 dan seterusnya gitu ya. Itu untuk MAPI. Selanjutnya ada TINS. Untuk TINS nih udah cakep ya. Menurutku lumayan oke nih, apalagi bisa tembus 1770 menuju 1920 dan 2090. Untuk saat ini bisa SL di 1625 atau di bawah 1570. Kalau misalnya besok turun dulu, tunggu pantulannya di 1660 ya, boleh dicicil, oke? Itu untuk tin. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ada nikel, NIKL ya maksudnya. Untuk nikel, saya bakal beli di 1150 SL 1105 menuju 1200 dan 1280-nya. Kalau bisa tembus lagi, semoga arahnya bisa nyampe 13.7, 13.85. Selanjutnya ada PNBN, Bank Pan ya, Bank Pan Indonesia. Oke, untuk Bank Pannya bisa beli di 810, SL 775 atau di 770 menuju 880 dan 950. Lanjut, ada JSMR. Nah, JSMR nih lumayan ya. Hari ini naik lagi, cuman tipis banget. Hati-hati kalau misalnya mau turun dulu, tungguin di 4280. Atau kalau misalnya turun lagi, tungguin di 4200 ya. Nah, di 4230. Nah, untuk saat ini, SL-nya bisa di 3930 atau bisa dipasang di bawah 4150 ya. Itu untuk JSMR-nya. Selanjutnya ada Unilever. Nah, Unilever kan udah dibilang sabar, sabar ya, jangan buru-buru. Nah, kalau misalnya yang udah dapat nih ketika dia sideway kecil di sini, congrats gitu. Harusnya posisinya udah profit sekarang gitu ya. Untuk saat ini follow the trend aja. Kalau mau beli bisa di sini 5.200, SL bisa 4875 atau di 4.700. Kalaupun besok naik lagi, stop loss-nya naikin jadi di sini ya, di 5150 menuju area 5.900 dan 6.800 ya. Semoga bisa achieve ya guys ya sampai akhir tahun, oke? Selanjutnya ada Good. Good cukup oke ya dari sektor consumer. Ini salah satu yang trennya lumayan ya, bukan lumayan lagi ya, strong banget ya semenjak dia keluar dari sini. Nah, di sini udah mulai strong. Nah, untuk saat ini bisa beli di 470, SL 450 menuju semoga bisa nyampe 500-nya. Oke, itu untuk Good. Selanjutnya ada MDKA. MDKA. Nah, ini MDKA udah mulai ada pattern-patternnya ya. Atau kobra-kobranya dikit ya. Kalau buat saat ini SL 2970 beli di 3100 menuju 3230 dan 3480 untuk MDKA. Selanjutnya ada IMAS. Untuk IMAS. Oke, untuk IMAS-nya saya beli di 1055, SL 10 di bawah 1000 bisa ya, SL di bawah 1000 menuju area 1140. Nah, hati-hati ya di daerah sini ya. Dari 1170 sampai 1270 ya. Jadi bisa kita asumsikan target keduanya bisa nyampe ke 1250 ya guys ya. Gitu. Jadi di follow aja. Yang udah punya dari bawah di follow aja. Cuman hati-hati di area-area yang tadi disebutkan, oke? Lanjut. Selanjutnya ada apa nih? Ada APLN ya. Properti-properti juga udah mulai oke ya. Yang udah nyicil-nyicil dari minggu kemarin atau dari beberapa hari terakhir, ini harusnya udah mulai kelihatan ya hasilnya atau floating profitnya ya. Nah, untuk saat ini APLN sendiri
bisa beli 148 SL 140 menuju area 159 dan 168 ya untuk APLN-nya. Selanjutnya ada Boga. Kalau yang kayak gini tunggu koreksinya dulu ya. Mungkin bisa beli di 1490, SL 1460 menuju area 1550 dan 1610 ya untuk Boganya. Selanjutnya ada PTPP. PTPP salah satu konstruksi ya yang oke nih. Hati-hati ya, di sini ada resisten belum bisa ketembus di 13.15. Nah, untuk saat ini bisa beli di 12.85 ya. SL bisa dipasang di bawah 12.30 atau di bawah 1160. Semoga bisa keluar nih dari 13.20 menuju 1.500 dan 16.55. Itu untuk PTPP. Selanjutnya ada Puwon ya. Nah, Puwon ini udah mantul ya. Udah mantul cuman belum bisa break dari high sebelumnya di 535. Jadi kalau sekarang bisa beli di 525, 530. SL di bawah 500 menuju area 570 dan 600 ya guys ya untuk Puwonnya. Selanjutnya ada Adi, salah satu konstruksi lagi. Adi juga sama ya, belum bisa keluar. Hari ini cuma nyentuh doang nih 1.200-nya. Ya, cuma nyentuh doang 1.200-nya, cuman belum bisa keluar. Jadi kalau mau dicicil silahkan ya. Mau dicicil dari area-area 1170. SL bisa di 1055. Semoga bisa keluar dari 1.200 menuju 13.50 dan 15.50 ya untuk adiknya. Ini ada Wika. Oke, Wika. Wika nih udah mulai oke, cuma resisten dekatnya dari 1.500. Kalau mau cicil silahkan sekarang. SL-nya di 12.90 menuju 16.05 dan 1.895 ya. Itu untuk Wika-nya. Semoga dia bisa nyentuh lagi ya. Sampai ke high terakhirnya di Januari kemarin itu ada di 2.400. Semoga bisa nyampe lagi ya. Kalaupun nggak nyampe lagi ya ikutin aja dia mau kemana, oke? Ini ada BEPS. BEPS ya. Oke, untuk BEPS yang punya dari bawah ya. Cuannya udah luar biasa banget ya. Udah beggar ya harusnya ya kalau punya dari bawah. Cuman kalau buat saat ini tunggu lagi ya koreksinya di 16.55, SL 15.25 atau di bawah 1.400 menuju area 1.800 dan semoga bisa nyampe ke 19.80-nya. Cuman hati-hati ya guys ya, ini udah terlalu tinggi, jadi jangan kaget kalau misalnya dia mau koreksi dulu ya gitu. Tapi selama masih di atas 13.50 dan harganya bergerak di situ-situ aja sih harusnya masih oke. Gitu. Itu untuk BEPS-nya. Selanjutnya ada BTPS. Untuk BTPS juga lumayan ya, lumayan cakep lumayan cakep kalau yang punya ya. Gitu. Jadi untuk saat ini bisa beli di 3930, SL bisa di bawah 3540 ya, menuju area 4390 dan 4660. Itu untuk BTPS-nya. Selanjutnya ada SMSM. SMSM, apa nih namanya? SMSM, sorry. Untuk SMSM hari ini di sini kan ada resisten ya 1535 dan ini udah pullback. Nah, udah mantul. Kalau besok hijau lagi yang mau dicopet silahkan. Yang mau di swing dicicil dulu ya, dicicil dulu. Cuman kalau misalnya besok mau turun, saya bakal tunggu di 1495. Semoga bisa nyampe ke 1635-nya lagi dan ke 1720. Itu untuk SMSM-nya. Tuh, selanjutnya ada INTP. Semen-semen. Wah, semen-semen. Oke, semen-semen. Untuk semen-semennya
Untuk INTP sendiri beli di atas 11.500, SL-nya bisa dipasang di bawah 10.875. Cuman kalau misalnya besok merah lagi, tungguin dulu pantulannya ya. Tungguin pantulan di 11.250. Kalau misalnya mantul boleh dicicil, cuman kalau misalnya turun lagi mungkin bakal mantul di area-area sini ya. Semoga nggak ke bawah lagi dan bisa break dari 11.500-nya. Oke, itu untuk INTP. Menujunya kemana? Area-area targetnya semoga bisa nyampe ke 12.425 dan 13.400 untuk INTP-nya ya. Sampai situ dulu. Kalau misalnya tembus, nanti kita update ya untuk area-area resistennya. Selanjutnya ada SMBR. SMBR sebenarnya semen yang duluan jalan ya dibanding INTP, dan satu lagi ada SMGR ya kalau nggak salah. Nah ini udah duluan jalan sebenarnya dari sini ya, dari awal bulan kemarin udah mulai jalan dan udah mantul ya. Sini high-nya udah di break juga di 825. Kalau bisa maintain di atas 825, mungkin arah selanjutnya bisa menuju 900 dan ke 1020 ya. Cuman kalau bisa besok koreksi lagi, tungguin di 815 atau di 790-nya lagi. Untuk saat ini SL di 710 ya. Itu untuk SMBR-nya. Oke, kita coba lihat SMGR ya, satu lagi ya untuk semennya. Untuk SMGR belum ya. Kalau saya SMGR-nya bakal tunggu di atas 9575. Jadi kalau sekarang belum. Nah, kalau mau cicil boleh lah di area-area sini ya. Cuman hati-hati ya. Kalau misalnya dia sideway ya. Jadi kalau saya bakal tunggu di atas 9.650. Oke. Selanjutnya ada mana nih tadi ya? SMBR. Pegas ya. Selanjutnya ada Pegas. Untuk Pegas, dia naik tapi dikit-dikit ya. Sepertinya mau istirahat dulu ya. Gitu. Jadi kalau sekarang semoga bisa ditutup di atas 15.50. SL sekarang bisa di 14.70 atau bisa di bawah 14.15. Kalau bisa ditutup di atas 15.50, semoga bisa nyampe 1.700, even ke 1.875-nya ya. Di area-area sini. Cuman hati-hati di area ini yang udah dikotakin ini lumayan strong ya resistennya. Ini udah berapa kali nggak bisa ditembus, oke? Itu untuk Pegasnya. Selanjutnya ada Dimas. Nah, untuk Dimas, mungkin bisa beli di atas 216. Kalau saat ini SL-nya bisa di 210 atau di bawah 200 ya. Menuju area 230 dan 248. Itu untuk Dimasnya. Selanjutnya ada Weton. Oke, untuk Weton. Weton anaknya Wijaya Karya ya, Wika ya. Untuk Weton, kalau saya mungkin beli di 300, SL di bawah 284 menuju area 320 dan 338 ya untuk Wetonnya. Selanjutnya ada ICBP. Untuk ICBP. Nah, yang udah punya dari sini coba mana orangnya nih? Udah nyicil-nyicil ya dari sideway di sini, congrats ya. Di sini juga udah di break dari 9.300-nya juga udah keluar ya. Cuman kalau misalnya mau dibeli lagi, tungguin pantulannya di 9225 atau kalau misalnya dia turun lagi, mungkin baru ada pantulan lagi di 9.000 ya. Semoga dia nggak turun lagi ke bawah, bisa maintain di atas 1.300 menuju 9875 ya. Untuk saat ini yang udah punya, diatur aja ya SL-nya ya. Mau ngamanin berapa persen.
Kalau saya sih SL-nya bakal pasang di 8950 atau di bawah 8750 ya. Itu untuk ICBP. Selanjutnya ada INDF atau Indofood, sukses makmur ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada resisten ya, 6825 hari ini udah bisa keluar, tapi tipis ya. Jadi kalau misalnya besok terus lancar, semoga bisa nyampe ke 7050, SL-nya bisa dipasang di bawah 6600 atau di bawah 6750. Cuman agak terlalu riskan ya kalau misalnya masang SL-nya di 6750. Karena bisa jadi 6750 ini juga bisa jadi area pantulan untuk koreksi selanjutnya ya gitu. Jadi kalau saya sih prefer di bawah 6.600 untuk SL-nya. Targetnya tadi ke 7.400 dan ke 7.850 untuk INDF-nya. Ya overall sektor ini ya, sektor consumer udah mulai menunjukkan tajinya lagi ya. Jadi silahkan kalau mau dilirik-lirik, apalagi yang suka dengan emiten-emiten defensif ya, atau sektor yang defensif. Selanjutnya ada SIM. Kalau SIM saya bakal tunggu di 514, SL di 474, menuju 546, dan 588. Itu untuk SIM-nya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya naik ya, semoga naik, harusnya nggak ditanyain lagi ya untuk SIM-nya ya, karena pas dari sini kemana aja. Gitu ya. Selanjutnya ada BBTN. Untuk BBTN, kalau besok lancar lagi, besok hijau lagi, semoga bisa nyampe ke 1835 sampai ke 1940. Cuman kalau misalnya besok koreksi guys, tungguin. Kalau misalnya ada pantulan di 1660, oke untuk dicicil. Untuk saat ini SL-nya bisa dipasang di 1570 ya. Selanjutnya ada BDMN. Oke, yang terakhir ada BDMN ya. Untuk pembahasan analisa malam ini. Untuk emiten yang terakhir ada BDMN. Kalau saya bakal tunggu di 2920 menuju 3050 dan 3270, SL-nya bisa dipasang di 2750. Oke, that's all ya analisanya. Thank you banget yang udah nonton ya. Semoga bisa makin cuan ya besok ya. Di follow aja untuk yang punya LQ45, di follow aja karena overall masih bagus banget ya. Semoga nggak ada yang aneh-aneh ke depannya ya guys ya. Oke. Good night guys dan happy cuan. Silakan Om, saya kembalikan kembali. Oke.